Siswa sekolah dasar mengalami dalam rekaman video terlihat aksi perundungan terjadi menggunakan seragam. Seorang anak yang masih duduk di kelas 2. Apakah saat ini Indonesia darurat bullying? Bullying jangan dianggap remeh. Jangan biarkan bullying merusak hari-harimu. Dunia pendidikan belakangan ini sedang diterpa isu-isu tidak sedap yang berkaitan dengan kasus perundungan atau bullying yang terjadi di beberapa daerah dan sekolah di Indonesia. Tentu kita masih ingat kasus pelajar di SMA Kota Bogor yang menjadi korban perundungan dan dipaksa masuk anggota geng. Awalnya, para korban enggan untuk menceritakan kejadian ini kepada orang tuanya masing-masing atas intimidasi yang dilakukan oleh kakak kelasnya. Sebab kakak kelas mereka mengancam para korban agar tidak melaporkan kejadian ini kepada siapa-siapa. Dan apabila mereka enggan untuk masuk ke anggota geng tersebut, mereka dipaksa merekrut 10 pelajar lainnya untuk masuk anggota geng tersebut sebagai gantinya. Para pelaku pun akhirnya harus berurusan dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Bullying atau perundungan tidak bisa dianggap sepele. Perundungan bisa dikatakan sebagai benih dari banyaknya kejahatan lainnya, seperti perampokan, perundungan, intimidasi, bahkan pembunuhan. Sangat membahayakan, bukan? Dan tindakan ini ternyata terjadi di sekitar kita, di dekat kita, bahkan terjadi di lingkungan sekolah. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Aris Adilaksono, menyatakan data pengaduan KPAI menunjukkan kekerasan anak pada awal 2024 sudah mencapai 141 kasus. Dari seluruh aduan itu, 35% terjadi di lingkungan sekolah atau satuan pendidikan. Hasil pengawasan kekerasan di satuan pendidikan cenderung dilakukan secara berkelompok. Kecurangan ini akibat lemahnya deteksi dini, tumbuhnya lingkar pergaulan yang berpengaruh negatif. Jangan lupa, kegiatan belajar mengajar akan mencapai output dan kualitas yang unggul jika didukung oleh lingkungan yang aman, nyaman, ramah, dan menyenangkan. Kasus-kasus perundungan yang terjadi merupakan tanggung jawab semua pihak untuk mencegahnya, termasuk orang tua, para pendidik, dan seluruh masyarakat. Sekolah harus menjadi safe house, mendorong kreativitas, bukan ketakutan. Memungkinkan siswa untuk berkreasi, bermain, dan bersosialisasi tanpa beban. Mari bersatu untuk mengakhiri bullying. Jangan biarkan kata-kata menyakiti orang lain. Mari mulai gerakan kebaikan dan hentikan dorongan buruk. Kawan-kawan, ada beberapa hal sederhana yang bisa kamu lakukan untuk mencegah bullying. Yang pertama, tunjukkan prestasimu. Yang kedua, tunjukkan rasa percaya diri. Yang ketiga, jalin pertemanan dengan banyak orang. Yang keempat, jangan terpancing untuk melawan. Yang kelima, jangan menunjukkan rasa takut atau sedih. Karena pelaku bullying akan merasa senang jika korbannya merasa takut atau sedih. Maka dari itu, cara mencegah bullying yang paling efektif adalah dengan tidak menunjukkan rasa takut atau sedih. Jika kamu terus konsisten menunjukkan sikap itu, maka pelaku bullying makin lama akan mundur karena takut. Dan yang terakhir, laporkan pada pihak yang berwenang. Ayo kita hentikan bullying dan sebarkan cinta. Bullying hurt lives. Spread kindness. Be a friend, not a foe. Stop bullying now. Perundungan menyakiti kehidupan. Sebarkan kebaikan. Jadilah teman, bukan musuh. Hentikan perundungan sekarang. Anda dan saya, kita semua harus mengambil langkah melawan bullying. Kita semua memiliki kewajiban untuk membuat sekolah dan komunitas kita aman untuk adik-adik kita, teman, dan sahabat kita di lingkungan sekolah dan dimanapun. Kita semua memiliki potensi dan bakat yang bisa kita kembangkan. Jangan biarkan bullying menghalangi impianmu. Be a voice of change. Stand against bullying.